Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam bimbingan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan mengetengahkan sebuah berita yang bersifat komentatif, komentar dari Profesor Dr. Yudi Latif. Saudara Yudi Latif adalah seorang intelektual dari S1-nya dari UIN Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dia juga pernah menjadi ketua Badan BPIP, yaitu Ketua Badan Pengarah Pancasila, yang kemudian beberapa waktu lamanya kemudian beliau mengundurkan diri karena mungkin tidak sesuai dengan harapan dia tentang badan itu, kerja-kerja Badan Pengarah Pancasila itu. Nah, berita ini kita ambil dari saudara sekalian, dari Oposisi Cerdas, portal Oposisi Cerdas, dengan judul Profesor Yudi Latif mengatakan Jokowi membawa arus besar anti-intelektualisme di masyarakat. Ya, bahasa lain dari intelektual itu apa ya? Kecerdasan juga ya. Anti kecerdasan di masyarakat itu. Kira-kira begitu, sekalian. Baiklah, kita langsung bacakan beritanya. Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin bangsa Indonesia membawa arus anti-intelektualisme di masyarakat. Masyarakat menjadi tidak menghargai pikiran sejak Jokowi berkuasa. Dikatakan kemunculan Jokowi sebagai pemimpin negara membawa arus besar anti-intelektualisme di dalam masyarakat, kata mantan Rektor Universitas Parmadina Jakarta dalam artikelnya yang berjudul Munculnya Arus Besar Anti-Intelektualisme di Indonesia. Banyak orang yang tidak lagi menghargai pikiran, bahkan mengembangkan sinisme terhadap kedalaman pengetahuan. Para cerdik cendekia sendiri terbawa arus keraguan ini dengan tidak mempercayai nilai pikirannya. Ikut-ikutan mengagumi sensasi tindakan sesaat seperti pembakaran perahu yang telah lama terempas oleh menteri baru. Kata Yudi selanjutnya, gelombang anti-intelektualisme ini sebagian merupakan arus balik dari pengkhianatan intelektual, tetapi utamanya karena desakan kebutuhan sehari-hari yang tidak segera dipenuhi oleh konsepsi-konsepsi pemikiran. Seperti kata Bung Karno, orang lapar tidak bisa segera kenyang hanya dengan diberikan kitab konstitusi. Pelarian dari kesulitan hidup ini dininabobohkan oleh candu hiburan-hiburan dangkal miskin pikir yang disajikan secara intensif dan masif lewat siaran televisi kita, membudayakan semacam the cut of Philistinism, pemujaan terhadap budaya kedangkalan oleh perhatian yang berlebihan terhadap interes-interes material dan praktis. Jadi maksud yang dia maksudkan dengan kalimat the cut of Philistinism, ya tentunya yang diterjemahkan sebagai pemujaan terhadap budaya kedangkalan oleh perhatian yang berlebihan terhadap interes-interes material dan praktis. Puluhan daya pikir ini memberi prakondisi bagi supremasi pemodal untuk mengarahkan pilihan rakyat lewat kampanye media. Kekuatan pemodal yang cenderung menepikan kekuatan kritis bertemu dengan kecenderungan banalitas arus bawah. Lewat manajemen impresi, substansi pemikiran dikalahkan oleh kesan pencitraan. Maka para pemimpin terpilih mencerminkan defisit pemikiran. Dengan begitu, negara tidak memiliki topangan pemikiran dan pengetahuan yang kuat. Sang karut negara mencerminkan sang karut pemikiran. Hal ini tercermin dari ketidakberesan hasil amandemen konstitusi, produk perundang-undangan, desain institusi-institusi demokrasi, hingga
ketidaktepatan pilihan kebijakan dan orang. Pungkasnya menutup penjelasannya atau komentarnya. Demikianlah kawan-kawan sekalian, komentar tentang dari Profesor Yudi Latif tentang kondisi negara kita dan puncak pemimpin negara kita, yaitu Pak Presiden Jokowi, yang dianggap memang anti intelektual, anti berpikir, anti kecerdasan. Dari penjelasan dia tadi terlihat jelas, dan itu berimbas terhadap kondisi masyarakat kita sepanjang periode kepemimpinan Pak Jokowi. Kawan-kawan sekalian, memang bagi kita yang berpikir dan kita yang membaca, yang setia dengan bacaan-bacaan atau buku-buku literatur-literatur, dan itu memang kita melihat seperti yang digambarkan itu. Sejak awal kita sudah sering mengatakan bahwa Pak Jokowi dan pemimpin-pemimpin yang lain memang minus produk pemikiran dalam konteks bagaimana membangun mencerdaskan kehidupan bangsa. Setidaknya itu dah lihat dari perilaku juga Pak Jokowi ketika mengangkat Menteri Pendidikan yang sangat praktis, seorang pengusaha yang boleh dikata sama sekali tidak mengetahui tentang dunia pendidikan, kemudian tiba-tiba ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan. Dan beberapa kalangan, kalau saya tidak salah, beberapa kalangan juga telah mengemukakan bahwa Menteri Pendidikan yang paling underdog, yang paling rendah kualitasnya terkait dengan dunia pendidikan adalah Menteri yang sekarang ini, Menteri Pendidikan di periode sekarang ini. Nah, oleh karena itu, kalau itu dihubungkan dengan kebijakan Pak Jokowi dan apa yang disampaikan oleh Profesor Yudi Latif tadi terkaitan dengan masalah Pak Jokowi sendiri sebagai pemimpin negara, pemimpin bangsa, yang kira-kira pikirannya sangat sederhana, tidak mendalam sebagaimana pemimpin-pemimpin sekaliber, misalnya Soekarno, Soeharto, Habibie apalagi, kemudian misalnya SBY terakhir, Gus Dur misalnya. Itu mereka adalah boleh dikata pustaka yang berjalan. Jadi mereka memiliki pikiran-pikiran besar, dan mereka adalah orang-orang yang memiliki library, ya, pustaka-pustaka, membaca setiap saat dan merenung. Nah, oleh karena itu tidak salah apa yang dikatakan oleh Profesor Yudi Latif, tentunya sesuai dengan pengamatan dia selama ini terhadap berbagai kebijakan dan terhadap kebijakan yang dilakukan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Dia berkesimpulan bahwa memang arus intelektualisme kita itu, Pak Jokowi membawa anti intelektualisme, dan itu berdampak kepada masyarakat kita, yang masyarakat kita cenderung tidak mau berpikir, termasuk juga para mereka yang bercari hidup di dalam dunia akademik, misalnya di perguruan tinggi dan lain sebagainya. Memang kita merasakan bahwa begitu perguruan tinggi juga dikangkangi, sehingga pemimpin-pemimpin perguruan tinggi juga tidak lahir sampai sekarang. Dinamika intelektualnya itu tidak tumbuh sepanjang kurang lebih 10 tahun terakhir ini. Para rektor tidak bicara, para dosen tidak bicara. Kalaupun toh mereka bicara, yang kasus yang muncul dari dunia perguruan tinggi adalah kasus mereka ditangkap karena mereka terjebak dalam soal-soal pragmatisme, seperti yang terjadi ditangkap oleh KPK, yang terjadi misalnya di Rektor Unila di Lampung baru-baru ini, yang kemudian disidangkan di KPK misalnya. Jadi tidak ada dinamika intelektual yang tumbuh di masa ini, dan itu sebagai kepala negara tentunya memprihatinkan kita, karena seperti dikemukakan oleh Yudi Latif tadi, bahwa itu kemudian merembes ke masyarakat, yang masyarakat mulai malas berpikir, kemudian masyarakat juga disodorkan oleh berbagai hal-hal yang bersifat teknis dan pragmatis melalui media sosial, melalui televisi dan lain sebagainya, dan juga dapat dilihat dari produk-produk peraturan perundangan yang dihasilkan baik oleh pemerintah maupun DPR. Nah, ini akibat dari sang pemimpin kita yang
tidak memiliki kapasitas yang sangat memadai secara intelektual sehingga seperti yang dikatakan Yudi Latif tadi, bahwa dapat disimpulkan bahwa pemimpin kita Pak Jokowi anti intelektual, anti berpikir. Mudah-mudahan setelah ini kita mendapatkan pemimpin yang cerdas, pemimpin yang berpikirnya melampaui apa-apa yang rakyatnya tidak sempat baik, kita bisa memikirkan itu dan bisa membawa bangsa ini menjadi idola bagi bangsa-bangsa. Setidaknya menjadi perbincangan kekaguman dari bangsa-bangsa yang lain, apalagi rakyatnya sendiri, rakyat Indonesia. Nah, kawan-kawan sekalian, itulah kira-kira simpulan kita pada video kali ini, dan mudah-mudahan bermanfaat dan mencerahkan. Kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.